Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanti dengan NIM 200750116, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, mahasiswa semester 1. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang zat gizi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep zat gizi. Nah, apa sih zat gizi itu? Zat gizi itu adalah zat kimia yang dapat digunakan oleh organisme untuk mempertahankan kegiatan metabolisme tubuhnya. Nah, kegiatan metabolisme pada manusia dan hewan lainnya termasuk penyediaan energi, pertumbuhan, pembaruan jaringan, dan reproduksi. Beberapa bahan kimia yang berperan sebagai zat gizi adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis zat gizi. Yang pertama, ada karbohidrat. Nah, karbohidrat itu merupakan sumber utama bagi aktivitas kehidupan manusia di samping protein dan lemak. Nah, sebagian besar orang Indonesia itu memakan karbohidrat yang berasal dari beras, jagung, sagu, ketela pohon, dan lain-lain. Nah, di dalam karbohidrat ini terdapat monosakarida dan disakarida, pektin dan gam, selulosa dan hemiselulosa, karamelisasi, pati, dan serat bahan pangan. Yang kedua, yaitu ada protein. Nah, protein itu merupakan komponen struktur utama seluruh sel tubuh dan berfungsi sebagai enzim, hormon, dan molekul-molekul penting lainnya. Nah, protein dikenal sebagai zat gizi yang unik sebab dia menyediakan asam-asam amino esensial untuk membangun sel-sel tubuh maupun sumber energi. Nah, protein ini terbagi menjadi dua, ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu bisa kita jumpai pada ikan, daging, unggas, susu, dan bahan protein lainnya yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, kalau protein nabati bisa kita jumpai pada biji-bijian dan kacang-kacangan. Dan ini biasanya protein yang berkualitas lebih rendah. Yang ketiga, ada lemak. Lemak itu merupakan zat gizi makro yang mencakup asam lemak dan trigliserida. Nah, lemak ini adalah zat gizi yang padat energi, sehingga lemak penting untuk menjaga keseimbangan energi dan berat badan. Lemak bisa kita dapat pada alpukat, daging, ikan, dan minyak zaitun atau makanan-makanan yang berlemak lainnya. Yang keempat, ada vitamin. Vitamin ini adalah senyawa organik yang tersusun dari karbon, hidrogen, oksigen, dan terkadang nitrogen atau elemen lain yang dibutuhkan dalam jumlah kecil agar metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan berjalan dengan normal. Vitamin ini terdiri dari vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, K, dan vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B kompleks. Yang kelima, ada mineral. Mineral ini merupakan komponen anorganik yang terdapat dalam tubuh manusia. Sumber paling baik mineral adalah makanan hewani, kecuali magnesium yang lebih banyak terdapat dalam makanan nabati. Nah, menurut jenisnya, mineral terbagi menjadi dua, yaitu mineral organik dan mineral anorganik. Mineral organik ini adalah mineral yang baik untuk kita konsumsi, sedangkan mineral anorganik adalah mineral yang tidak dibutuhkan serta tidak berguna bagi tubuh kita. Sedangkan berdasarkan kebutuhan tubuh, mineral dibagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg sehari. Sedangkan mineral mikro yaitu kebutuhannya kurang dari 100 mg sehari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber zat gizi. Sumber zat gizi itu terbagi menjadi dua, yaitu nabati dan hewani. Kalau nabati bisa kita peroleh pada sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Sedangkan kalau hewani bisa kita peroleh dari daging, ikan, dan produk susu dan telur. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi zat gizi. Yang pertama yaitu sebagai sumber zat tenaga yang bisa kita peroleh dari padi-padian, umbi-umbian, serta tepung-tepungan seperti beras, jagung, kentang, sagu, roti, dan makanan yang mengandung sumber zat tenaga menunjang aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu sumber zat pengatur, yaitu kita bisa peroleh dari sayuran dan buah-buahan. Nah, zat pengatur ini mengandung berbagai vitamin dan mineral yang berperan untuk melancarkan bekerjanya fungsi organ tubuh. Yang ketiga yaitu sebagai sumber zat pembangun yang bisa kita peroleh dari makanan hewani dan nabati. Nah, zat pembangun ini berperan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan seseorang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan harian gizi seseorang. Yang pertama yaitu kebutuhan gizi makro. Nah, zat gizi makro ini adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar oleh tubuh. Yang termasuk dalam kelompok zat gizi makro adalah karbohidrat, protein, dan juga lemak.
Nah, jika kita berbicara tentang kebutuhan zat gizi makro, biasanya ada istilah lain yang disebut yaitu kebutuhan energi. Kebutuhan energi ini bisa dihitung dengan sebuah rumus untuk memperkirakannya. Salah satunya yaitu rumus Harris-Benedict. Dengan memasukkan data tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, usia, dan aktivitas fisik, kebutuhan energi pun akan langsung diketahui. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan gizi mikro. Nah, zat gizi mikro ini adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil oleh tubuh. Contoh zat gizi mikro antara lain kalsium, natrium, zat besi, kalium, yodium, vitamin, magnesium, dan fosfor. Kebutuhan zat gizi mikro tidak bisa diperkirakan melalui rumus seperti halnya kebutuhan gizi makro, melainkan cukup dilihat berdasarkan kecukupannya saja. Ini karena jumlah zat gizi mikro sangat kecil, jenisnya banyak, dan biasanya kebutuhannya relatif sama untuk masing-masing kelompok umur. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penyakit yang berhubungan dengan zat-zat gizi. Yang pertama ada kekurangan zat gizi protein, kurang vitamin A, defisiensi vitamin, gondok, kwashiorkor, marasmus, dan anemia. Baiklah, sekian video presentasi saya tentang konsep zat gizi. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.